Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama yaitu unsur-unsur tabung. Ini ada gambar tabung yang sudah diuraikan menjadi jaring-jaring tabung. Tabung terdiri dari dua lingkaran, yang di bawah itu lingkaran alas dan yang di atas itu lingkaran atas atau tutup. Kemudian sisanya itu disebut selimut tabung. Kemudian selimut tabung ini kita potong berdasarkan garis tingginya, kemudian kita bentangkan. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi berupa persegi panjang A, B, C, D. Unsur tabung yang pertama yaitu daerah lingkaran L1. Merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Jadi daerah lingkaran yang di bawah itu disebut alas tabung. Kemudian yang kedua, daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Jadi lingkaran yang ada di atas itu disebut tutup tabung, yang di bawah alas tabung, yang di atas tutup tabung. Kemudian yang ketiga, ini daerah persegi panjang ABCD merupakan selimut tabung. Ini selimut tabung berupa persegi panjang. Jadi selimut tabung itu tabung tanpa alas dan tanpa tutup. Selanjutnya R1 dan R2. Ini R1 dan R2 itu merupakan jari-jari tabung. R1 dan R2 itu sama, yaitu R nanti lambangnya. Kemudian yang selanjutnya, unsur tabung yang selanjutnya yaitu jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung. Nanti kita lambangkan dengan T. Jadi ini titik pusat lingkaran alas, lingkaran L1. Ini titik pusat lingkaran L2. Jarak antara titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 itu disebut tinggi tabung. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Jadi permukaan tabung ini kalau kita uraikan terdiri dari dua buah daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi panjang. Itu unsur-unsur tabung. Sekarang kita lanjutkan ke unsur-unsur kerucut. Ini ada sebuah kerucut. Kerucut ini kita uraikan menjadi jaring-jaringnya, terdiri dari lingkaran alas. Kemudian ini kerucut tanpa alas disebut selimut kerucut. Jadi juring ABC ini selimut kerucut. Kita mulai. Unsur yang pertama itu daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Ini alas kerucut. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Ini disebut selimut kerucut. Kemudian titik A merupakan titik puncak kerucut. Titik A itu titik puncak kerucut. R merupakan jari-jari kerucut. Ini R itu jari-jari kerucut. Kemudian T merupakan tinggi kerucut. Ini T itu tinggi kerucut. Selanjutnya masih di unsur-unsur kerucut. Panjang busur BC. Kita perhatikan panjang busur BC itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Keliling lingkaran dengan jari-jari R. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. AB dan AC, kita lihat AB dan AC disebut garis pelukis kerucut, nanti lambangnya S. Jadi AC dan AB itu garis pelukis kerucut, lambangnya S. Panjang AB itu sama dengan panjang AC, sama dengan S. Jadi sama-sama
garis pelukis kerucut, di mana hubungan antara S, R, dan T seperti ini. Ini sesuai dengan teorema Pitagoras, oleh karena S, R, dan T itu membentuk segitiga siku-siku. Berarti ini. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur bola. Ini ada gambar bola. Titik C itu adalah titik pusat bola, center, titik pusat bola. Kemudian selanjutnya jari-jari bola, lambangnya nanti R. Jari-jari bola adalah jarak dari titik pusat dengan permukaan bola. Jadi jarak antara titik pusat bola dengan permukaan bola disebut jari-jari atau radius. Diameter bola, lambangnya nanti D, adalah jarak antara dua titik pada permukaan bola yang melalui titik pusat. Ini jarak antara dua titik pada permukaan bola yang melalui titik pusat disebut diameter. Diameter bola itu sama dengan 2 kali jari-jari bola. Dirumuskan secara matematik, D sama dengan 2R. D itu diameter, R itu jari-jari. Selanjutnya, bola terdiri atas satu sisi, yaitu permukaan bola itu sendiri. Demikian uraian tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung yang terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Teruslah berusaha, teruslah mencoba, karena Anda pasti berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.